Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu tetap sehat dan semangat. Meskipun khusus hari ini kita belajar dari rumah. Anak-anak berjumpa lagi dengan program PMAD Belajar Bahasa bersama Budian. Anak-anak, jika pada pembelajaran sebelumnya baik melalui daring maupun tatap muka terbatas, kalian sudah mengetahui dan mengenali ciri-ciri teks eksplanasi. Kali ini kita akan meringkas teks eksplanasi. Namun sebelum meringkas, kalian harus menemukan dulu kalimat utama dan gagasan utama. Pembelajaran ini sangat penting dan sangat berguna bagi kalian karena meringkas ini bukan hanya ditemukan pada teks eksplanasi, tapi juga pada teks eksposisi, teks persuasi, serta teks laporan hasil observasi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik mampu menemukan kalimat utama. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan gagasan utama. Serta yang ketiga, peserta didik mampu meringkas isi teks eksplanasi menggunakan konjungsi yang tepat. Lalu, bagaimana caranya menemukan kalimat utama, gagasan utama, dan meringkas isi teks eksplanasi? Silakan kalian simak tayangan berikut ini. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara meringkas isi teks eksplanasi. Yang kalian harus ketahui yang pertama adalah langkah-langkah meringkas teks. Bagaimana langkah-langkah meringkas teks? Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, menemukan gagasan utama masing-masing paragraf. Yang ketiga, merangkai gagasan utama menjadi sebuah ringkasan menggunakan kata hubung atau konjungsi yang tepat. Ingat, cukup 10 sampai dengan 20% dari teks aslinya. Kemudian, bagaimana cara menemukan gagasan utama? Ayo kita temukan. Yang harus kalian ketahui adalah gagasan utama, pikiran utama, ide pokok atau gagasan pokok, semua istilah ini pada dasarnya adalah sama. Jadi kalau ada di buku kalian temukan meminta gagasan utama, ada di internet kalian temukan meminta pikiran utama, atau buku-buku lain meminta ide pokok atau gagasan pokok, semuanya adalah sama. Ya, jadi tidak lagi bingung apa perbedaan antara gagasan utama dan ide pokok, sama. Mereka adalah sinonim. Nah, langkah menemukan gagasan utama. Yang pertama adalah temukan kalimat utama. Karena gagasan utama biasanya terdapat dalam kalimat utama. Nah, ini yang harus kalian ketahui bahwa kalimat utama tidak semua teks mempunyai kalimat utama. Contoh teks deskripsi, teks narasi, atau teks berita itu tidak mempunyai kalimat utama. Teks yang mempunyai kalimat utama itu adalah teks laporan hasil observasi, teks eksposisi, teks eksplanasi, dan teks persuasi yang kalian pelajari di tingkat SMP. Nah, di mana letak kalimat utama ini? Letak kalimat utama itu bisa di awal paragraf atau lebih sering kita sebut dengan paragraf deduktif. Pemaparannya dari gagasan yang umum ke gagasan yang khusus atau kalimat yang umum ke kalimat yang khusus. Kemudian bisa juga letak kalimat utama ini di akhir paragraf atau kita sebut dengan induktif. Jadi pemaparannya dari hal khusus ke umum. Ya, dari gagasan-gagasan penjelas ke gagasan umum. Bisa juga kalimat utama ini berada di awal dan akhir paragraf. Ini yang sering kita sebut dengan paragraf campuran. Lalu bagaimana caranya? Sekarang kalian baca dulu teks berikut tentang bagaimana proses terjadinya salju. Ini ada 2 paragraf di sini ya. Proses salju adalah salah satu fenomena alam yang menarik saat musim dingin tiba. Salju menjadi apik karena kristal-kristal es yang lembut dan putih seperti kapas ini hanya muncul secara alami di wilayah beriklim subtropis, yaitu yang memiliki 4 musim. Salju dapat juga ditemukan di tempat tertinggi seperti di puncak Jayawijaya, Papua. Proses terjadinya salju bermula dari uap air yang berkumpul di atmosfer bumi.
Kumpulan uap air itu mengalami proses kimia alami yaitu menjadi dingin hingga menyentuh titik kondensasi di mana temperatur mengubah gas menjadi bentuk cair ataupun padat, kemudian berubah dan menggumpal lalu membentuk awan. Pembentukan salju terkait dengan massa awan dan udara. Pada awal mula pembentukan awan, massanya jauh lebih kecil daripada massa udara, sehingga menyebabkan awan mengapung di udara. Setelah kumpulan uap terus bertambah dan berkumpul ke dalam awan tersebut, massanya juga bertambah. Lalu ketika udara sudah tidak mampu menahan, awan tersebut akan pecah dan menghasilkan partikel air yang jatuh ke bumi. Temperatur udara tepat di bawah awan, yaitu 0 derajat Celcius. Namun, temperatur yang rendah saja tidak cukup untuk menciptakan salju. Saat partikel-partikel air murni tersebut bersentuhan dengan udara, maka air tersebut terkotori oleh partikel lain. Ada partikel tertentu yang berfungsi mempercepat proses pembekuan hingga cepat menjadi kristal. Partikel pengotor yang terlibat dalam proses pengkristalan ini disebut nukleator. Selain dapat mempercepat proses pembekuan, nukleator juga berfungsi sebagai perekat antara uap air. Lalu partikel air yang kotor atau yang tidak murni lagi menyatu dengan partikel air lainnya dan membentuk kristal lebih besar. Hal lain yang menyebabkan kristal-kristal ini bisa turun dan jatuh ke tanah adalah temperatur udara. Jika temperatur udara rendah dan tidak sampai melelehkan kristal, maka kristal-kristal es inilah yang jatuh ke tanah dan dikenal sebagai salju. Kristal salju memiliki struktur unik. Tidak ada kristal salju di dunia ini mempunyai bentuk sama. Salju yang sudah turun sejak awal bumi tercipta hingga sekarang tak ada satupun yang memiliki bentuk kristal yang sama. Meskipun mempunyai keunikan, salju juga tidak jarang menyebabkan dampak buruk pada fisik maupun material. Nah, sekarang tadi sudah kita baca teksnya, kita tentukan kalimat utama masing-masing paragraf. Kita lihat ya. Pada paragraf 1, kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yaitu salju adalah salah satu fenomena alam yang menarik saat musim dingin tiba. Berarti paragraf 1 adalah paragraf deduktif. Paragraf kedua juga ya. Di paragraf kedua itu terdapat di awal paragraf atau salju berasal, yaitu kalimatnya salju berasal dari uap air yang berkumpul di atmosfer bumi. Untuk melihat lebih jelas coba kita kembali ke teks selanjutnya. Nah, di teks tadi ya, salju adalah salah satu fenomena alam yang menarik saat musim dingin tiba. Jadi kata kuncinya itu salju. Ketika ada kohesi, ada hubungan ya. Salju ini juga menjelaskan salju dan ini menjelaskan salju. Jadi gagasan utama, kalimat utamanya berada di awal, selanjutnya disebut dengan kalimat penjelas. Demikian juga dengan paragraf kedua, ini disebut paragraf deduktif. Dia menjelaskan secara umum dulu proses terjadinya salju yang bermula dari uap air. Kalimat selanjutnya disebut dengan gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Demikian juga pada paragraf ketiga. Paragraf ketiga, kita lihat kalimat utamanya berada di awal. Pembentukan salju terkait dengan massa awan dan udara. Kita lihat paragraf ketiga dan paragraf keempat. Ya, pembentukan salju terkait massa awan dan udara. Berarti pada paragraf ketiga kalimat utamanya berada di awal atau kita sebut dengan paragraf deduktif. Sementara pada paragraf keempat, karena di sini penjelasannya di awal, maka kalimat utamanya berada di akhir, yaitu ada partikel tertentu yang berfungsi mempercepat proses pembekuan hingga cepat menjadi kristal es. Jadi kalimat utamanya berada di akhir, inilah yang kita sebut dengan paragraf induktif. Jadi tidak selamanya kalimat utama itu berada di awal, tetapi juga bisa berada di akhir paragraf. Nah, selanjutnya kita lihat pada paragraf selanjutnya, yaitu pada paragraf ke-5, 6, dan 7. Pada paragraf ke-5, ini terdapat di awal paragraf juga. Jadi yang paragraf deduktif, yaitu partikel pengotor yang terlibat dalam proses pengkristalan ini disebut dengan nukleator. Kemudian paragraf ke-6 juga di awal paragraf, hal lain yang menyebabkan kristal ini turun. Kristal-kristal ini bisa turun dan jatuh ke tanah adalah temperatur udara. Kemudian paragraf ke-7 di awal paragraf juga, kristal salju memiliki struktur unik. Kalian nanti bisa ulang kembali untuk menyimak paragrafnya. Kita lanjutkan setelah menemukan kalimat utama, kita lalu tentukan gagasan utama dari kalimat utama tadi. Jadi gagasan utama itu merupakan simpulan dari kalimat utama.
Paragraf 1 tadi kita buat gagasan utamanya adalah salju adalah fenomena alam saat musim dingin. Paragraf kedua, gagasan utamanya adalah salju berasal dari uap air yang berkumpul di atmosfer bumi. Paragraf ketiga, gagasan utamanya adalah pembentukan salju terkait dengan massa awan dan udara. Paragraf keempat, partikel tertentu berfungsi mempercepat proses pembekuan menjadi kristal es. Kemudian paragraf kelima, partikel pengotor ini disebut dengan nukleator. Paragraf 6, temperatur udara menyebabkan kristal-kristal bisa turun dan jatuh ke tanah. Serta paragraf ke-7, kristal salju memiliki struktur unik. Nah, kita sudah dapat gagasan utama. Ya, ini gagasan utama ya, belum kalimat utama. Nah, dari gagasan utama tadi kita gabungkan. Yang pertama, di paragraf pertama, salju adalah fenomena alam saat musim dingin. Satu kalimat, salju berasal dari uap air yang berkumpul di atmosfer bumi. 2 kalimat, kemudian pembentukan salju terkait dengan massa awan dan udara. 3. Kemudian untuk kalimat keempat kita ubah sedikit, pembentukan ini juga dibantu partikel tertentu yang disebut nukleator. Nah, disebut nukleator ini adalah paragraf kelima, kita gabungkan menjadi satu. Berfungsi mempercepat proses pembekuan menjadi kristal es. Kemudian kita tambahkan konjungsi, selain nukleator, temperatur udara menyebabkan kristal-kristal bisa turun dan jatuh ke tanah. Kristal salju memiliki struktur unik. Inilah ringkasan dari 7 paragraf tadi. Inilah ringkasan teks eksplanasi. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan bagaimana cara menemukan kalimat utama, gagasan utama, dan meringkas teks eksplanasi? Ya, jadi kalimat utama inilah yang membedakan antara teks eksplanasi dengan teks berita atau teks deskripsi dan narasi. Nah, agar kalian lebih paham, maka pemahaman ini harus kalian praktikkan pada teks yang akan dibagikan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Perjumpaan selanjutnya kalian akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.